Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kali ini kita bisa berjumpa kembali di pertemuan yang kedua, di mana sebelumnya kita telah membahas tentang iman kepada pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dan fungsi diturunkannya kitab-kitab Allah. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang isi pokok kitab-kitab Allah, kemudian diturunkannya Al-Quran, dan perilaku kita mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang isi pokok kitab-kitab Allah. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat yang telah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel dengan berbahasa Ibrani, dan Nabi Musa mendapatkan wahyu di sebuah bukit, yaitu Bukit Sinai atau Tur Sina, dan di sanalah Allah memberikan sebuah perjanjian lama kepada Nabi Musa untuk umatnya agar menjalankan 10 perintah, yaitu yang pertama menghormati dan mencintai Allah. Ketika Nabi Musa menyampaikan kepada umatnya agar senantiasa berzikir dan berdoa, agar selalu mengingat Allah dalam hal beribadah dan mematuhi segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, menyebut nama Allah dengan hormat, yaitu dengan asma Allah, dengan sifat-sifat Allah. Nah, itu termasuk menghormati dari Allah. Kemudian yang ketiga, mengkuduskan Allah, artinya Allah itu maha suci. Jadi kita sebagai hamba sebelum menghadap kepada Allah, kita harus suci dari hadas dan najis, dan jasmani dan rohani kita juga harus suci. Nah, kemudian yang keempat, menghormati ibu bapak, artinya kita di sini harus berbakti dan mematuhi segala perintah yang disuruh oleh orang tua kita agar kita tidak mendapat murka darinya. Nah, kemudian yang kelima, jangan membunuh. Artinya di sini kita sesama manusia tidak boleh saling membunuh, apalagi sama saudara. Dan kemudian keenam ada jangan bercabul. Ketujuh, jangan mencuri. Nah, di sini kita diperintahkan agar tidak boleh mencuri. Apabila kita mencuri, maka hukumannya adalah potong tangan. Nah, itu dalam syariat. Apabila tidak dipotong, maka di akhirat kelak akan disiksa. Kemudian yang kedelapan, jangan berdusta. Artinya kita tidak boleh berdusta kepada sesama manusia, kepada makhluk, apalagi kepada Allah, karena Allah maha mengetahui lagi maha mendengar. Nah, disinilah kemudian yang 9, jangan ingin berbuat cabul. Kemudian yang 10, jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara tidak halal. Artinya di sini kita tidak boleh mengambil hak orang lain tanpa seizinnya, karena itu termasuk haram bagi kita mengambil. Kemudian yang kedua ada kitab Zabur, yang mana berisikan tentang isi pokok 150 nyanyian, zikir dan doa kepada Allah. Nah, di sini bagaimana Nabi Daud dalam hal menyanyikan dan memuji daripada Allah Subhanahu wa taala, dan terdiri 5 jenis nyanyian. Yang pertama ada nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan, artinya Nabi Daud selalu memuji dan menyanjung Allah dengan bertasbih dalam menyanyikan suaranya. Kemudian yang kedua, menyanyikan perorangan bagi ucapan syukur kepada Tuhan, artinya kepada umat Nabi Daud ada perorangan dalam mengucapkan syukur dan hal berzikir kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ratapan jamaah, artinya di sini para jamaah merenungi dan menghayati daripada nyanyian-nyanyian yang untuk memuji daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ratapan dan doa individu, artinya setiap umat Nabi Daud itu
memiliki doa tersendiri, memiliki keinginan yang diinginkan tersendiri. Nah, ini sebuah kebebasan, apapun yang ingin diminta akan Allah kabulkan. Kemudian yang kelima, nyanyian untuk raja. Yang ketiga ada kitab Injil, yang dimana isi pokok ajarannya yang dibawakan kepada Nabi Isa alaihissalam adalah agar dalam kehidupan ini menjauhi daripada sifat rakus dan tamak kepada keduniawian, kemudian menahan daripada hawa nafsu, menahan daripada amarah, dan mengasahkan diri agar menuju kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang diajarkan kepada Nabi Isa pada umatnya di dalam sebuah kitab Injil. Dan di dalam kitab Injil pula dijelaskan yang disalib bukanlah Isa melainkan Yudas Iskariot yang diserupai oleh Allah. Kemudian Isa bukanlah anak Tuhan, juga bukan Tuhan, tetapi adalah utusan Allah. Kemudian yang ketiga, putra Nabi Ibrahim yang diperintah oleh Allah sembelih bukanlah Ishak melainkan Ismail. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Al-Masih atau juru selamat yang diistilahkan Ratu Adil yang ditunggu-tunggu bukanlah Nabi Isa melainkan Nabi Muhammad sebagai para nabi dan rasul penutup. Kemudian keempat adalah kitab suci Al-Quran yang dibawakan kepada Nabi Muhammad sebagai penyempurna daripada kitab-kitab terdahulu, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, di mana diturunkannya Al-Quran sebagai ajaran yang terbaik dan wajib dipelajari dan dibaca agar menjadi sebuah hal ibadah. Isi kandungan daripada kitab Al-Quran adalah yang pertama akidah, yaitu mempercayai adanya Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat, dan takdir yang perlu dipercayai daripada dan diyakini kita sebagai seorang muslim yang baik. Yang kedua adalah ibadah, yaitu kita melaksanakan ibadah, yaitu sholat, zakat, puasa, dan haji yang dimana di situ terdapat di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah muamalah, yaitu berhubungan antara sesama manusia, makhluk sosial lainnya agar menjadi rukun dan tentram dalam bermasyarakat, tetangga, maupun dalam keluarga sekalipun. Kemudian yang keempat, akhlakul karimah, mana kita berperilaku baik dan jauhi larangan Allah. Kemudian yang kelima adalah sejarah, cerita tentang umat terdahulu dan umat sekarang agar menjadi suri tauladan dan pelajaran bagi kita. Fungsi diturunkannya Al-Quran yaitu kita sebagai umat Nabi Muhammad perlu bangga dan bersyukur dengan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi umatnya Nabi Muhammad, yaitu kita sering membaca, memahami isi kandungan, dan apabila kita membacanya menjadi hal ibadah. Nah, itu yang menjadi keutamaan dan kelebihan daripada Al-Quran. Kemudian fungsi daripada diturunkannya Al-Quran sebagai menentuan keputusan dalam menyelesaikan berbagai masalah. Artinya dalam Al-Quran pun dapat memecahkan sebuah masalah dari yang ringan sampai yang sulit sekalipun. Nah, di sini maka wajib bagi kita sebagai manusia untuk menggunakan Al-Quran dalam memahami dan mempelajarinya agar menjadi sebuah ibadah pada Allah. Sikap dan perilaku mencerminkan orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah adalah yang pertama, merasa tidak rela kalau pihak yang merendahkan kitab-kitab Allah. Bagaimana timbulnya rasa tidak rela kepada kitab suci Al-Quran direndahkan. Kemudian tunduk dan patuh pada aturan hukum yang telah ditetapkan dalam kitab Allah
dan menyelesaikan segala persoalan dalam kitab-kitab tersebut. Kemudian yang ketiga, mempercayai daripada meyakini kitab-kitab Allah dan yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, dan isi kandungan yang berupa kitab suci Allah, dan berusaha mengamalkan apa yang ada di dalam kitab-kitab Allah termasuk Al-Quran. Mungkin ini yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf atas kekhilafan. Mudah-mudahan kalian dapat memahami isi materi yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.